Om Swastiastu, salam sejahtera untuk umat sedharma dimanapun berada. Baik lagi bersama saya, Marisandra Putranya dari 11 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan penggunaan aksara Bali yang baik dan benar. Nah, sebelum merujuk pada pembelajaran aksara Bali ini, ada baiknya kita tahu apa itu aksara Bali dan tujuan kita mempelajarinya. Aksara Bali merupakan huruf kuno atau aksara yang berasal dari Bali. Aksara ini memiliki kemiripan-kemiripan dengan aksara yang berasal dari Asia Selatan. Nah, pada abad ke-11, aksara Bali ini mendapatkan banyak pengaruh dari aksara pada Jawa kuno. Aksara Bali memiliki ciri yang unik, yaitu konsonannya melekat vokal yang ada di setiap hurufnya, yaitu A, seperti ha, na, ca, ra, ka. Nah, penggunaan konsonan A itu berasal dari kebudayaan Brahmi dari India. Nah, tujuan kita mempelajari aksara Bali ini serta-merta hanya untuk melestarikan. Karena aksara Bali ini sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang, karena aksara Bali umumnya digunakan untuk menulis sloka-sloka atau kekawin-kekawin yang ada di lontar pada zaman dahulu. Nah, walaupun aksara Bali ini sudah tidak relevan lagi untuk digunakan sekarang, namun sebagai generasi muda ada baiknya kita mempelajari aksara Bali ini sebagai pelestarian budaya agar anak cucu kita tahu bahwa nenek moyang kita mempunyai budaya, yaitu aksara Bali ini. Setelah kita mengetahui pengertian, sejarah, dan tujuan kita mempelajari aksara Bali ini, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu belajar penggunaan aksara Bali yang baik dan benar. Nah, di sini sudah terpampang huruf konsonan, pengganda suara, angka Bali, senada tengenan, dan tanda bacanya. Yang pertama, aksaranya. Aksara Bali terdiri dari 18 huruf konsonan, yang masing-masing konsonannya mempunyai gantungan-gantungan tersendiri yang nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, pengganda suara, yaitu huruf vokalnya yang akan memberikan vokal kepada huruf konsonan di sini. Ya, ada popet sebagai E, ada ulu sebagai I, ada taleng sebagai E, taleng tedong O, ulu sari I double, dan suku yang berarti U. Nah, di bawahnya ada angka Bali. Angka Bali terdiri dari 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Nah, untuk 10-nya gabungan antara 1 dan 0. Nah, lanjut ke pengganda tengenan. Pengganda tengenan ini sebagai pengganti dari huruf nga, a, dan ra itu digunakan di akhir. Pengganda tengenan ini hanya bisa digunakan di akhir kalimat atau kata yang bersifat tunggal. Ini ada cecek, eng, dengan nga, ada bisah, ha, ada surang r, dan adek-adek ini untuk mengikat kata konsonan. Misalnya ada sa ini dikasih adek-adek, nanti jadinya s di terakhiran. Yang terakhir, tanda bacanya ada dua, yaitu cari dan cari kemada. Cari ini berarti koma, dan cari kemada ini berarti titik. Nah, langsung saja kita merujuk ke contohnya. Yang pertama ada kata Hindu. Untuk yang pertama kan ada kata hi. Kita cari konsonan h. Dia ada di sini. Kita cari h, kita tulis di sini. Nah, agar menjadi i, kita gunakan pengganda suara, yaitu ulu yang berbunyi i. Nah, kita tulis di sini menjadi hi. Di sini ada n, kita cari konsonan n. Ada na di sini.
agar dia huruf A-nya mati, kita gunakan gantungan huruf selanjutnya, yaitu D. Kita cari huruf gantungan D, ada di sini. Tandanya kan di bawah, berarti ditulisnya di bawah. Nah, di sini sudah tertulis Hinda. Agar dia menjadi U, kita gunakan suku. Suku berarti di sini kita tulis di bawah huruf gantungan Da. Kita sudah tulis di sini. Nah, ini sudah tertulis Hindu. Nah, setelah kita mempelajari kata per kata atau kata tunggal, kita akan belajar tentang kalimat utuh. Di sini saya menggunakan contoh, saya pergi ke pasar. Aksara Balinya kita cari konsonan sa dan ya. Di sini ada sa, saya tulis. Ada sa di sini. Ada sa di sini dan ya ini sudah saya sekarang pergi. Pa dari sini. Agar dia menjadi E, kita gunakan popet. P. Sekarang kita ada konsonan R di sini, kita cari ra. Di sini ada ra. Nah, agar konsonannya diikat, A-nya hilang, kita gunakan gantungan huruf selanjutnya yaitu ga. Kita hurufnya di bawah berarti. Nah, sekarang sudah ada perga. Agar menjadi pergi, kita gunakan ulu. Dia di atas sini. Nah, saya pergi ke. Kita cari K, di sini ada K. Agar menjadi ke, kita gunakan popet. Saya pergi ke. Di sini pasar, kita cari konsonan pa, ada pa. Ada konsonan sa, di situ ada sa. Saya pergi ke pasar. Nah, berhubung dia sudah di akhir kalimat, kita gunakan pengganggu tengenan. Di sini ada surang. Ada surang. Tanda bacanya, saya pergi ke pasar. Kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Di sini ada ibu sedang membaca buku. Kita cari I. Karena ini nggak bisa berdiri sendiri, kita gunakan A atau H di sini. Lalu kita kasih pengganggu suara I. Jadi A di sana menjadi I. Nah, ada I, cari ba. Ba ada di sini. Jadi ibu. Sekarang sedang cari sa dari sana. Kasih popet menjadi se. Sekarang sudah seda. Nah, dari sini nah kita cari nah. Sekarang ibu sedang nah, agar nga-nya menjadi eng, kan nggak boleh pengganggu tanganan ini di tengah kalimat. Kita gunakan gantungan huruf selanjutnya yaitu ma. Ma ada di sini. Kita gunakan gantungannya.
sedang kita gunakan lagi sedang membaca, kita gunakan ma. Kita sedang nah kita gunakan lagi apa namanya, gantungan dari ba gantungan di sini, memba, dan ada cerita. Ibu sedang membaca, kita ada buku di sini, tulis buku. Biar kasih suku jadi kasih suku, ada k, kasih suku, jangan lupa cari 2 titik. Nah, ibu sedang membaca buku. Oke, selanjutnya kita ke penulisan tanggal. Kita sebagai contoh, hari lahir negara kita yaitu 17 bulan 8 1945. Kita cari 1 di sini. Cari 7. Ada koma di sini, kita cari 1. Terus ke 8 di sini, cari lagi, dan 1945 kita cari 1945, 1 di sini, 9 4 dan 5. Nah. Oke, mudah bukan kita belajar aksara Bali. Nah, setelah pembelajaran ini saya harap Umat Dharma atau teman-teman di luar sana bisa menggunakan aksara Bali sebagai pelestarian budaya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.